Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian tafsir maudhu'i yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-96, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengajarkan, yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin au untha, dalam keadaan beriman, maka sungguh-sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Para ikhwan, inilah janji Allah kepada orang yang beramal solih. Apa amal soleh itu? Ibnu Katsir memberikan di pengertian, amalun solihun al-amal al-mutabi'u li kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amal soleh adalah perbuatan yang mengikuti petunjuk kitabnya, kitab Allah, dan sunnah nabinya. Itulah amal soleh. Sekali lagi, amalun solih ay al-amal al-mutabi'u li kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang mengikuti petunjuk Al-Quran, kitabullah, dan sunnah nabinya. Nah, selanjutnya amal soleh itu dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Di sini menunjukkan bahwasanya di hadapan Allah laki-laki dan perempuan sama-sama dimuliakan, sama-sama dihargai
sebelum datangnya Islam, wanita tidak ada harganya sama sekali. Bahkan dia termasuk bagian yang diwariskan. Diwarisi. Setelah datang Islam, kedudukannya disamakan, disejajarkan oleh Islam, oleh Allah. Maka kita tidak perlu belajar gender kepada non-muslim. Tidak usah. Quran telah mengajarkan ini. Kalau sekarang baru ada kesetaraan gender, emansipasi dan seterusnya, udah ketinggalan jauh. Islam telah menyamakan kedudukan mereka dalam beramal. Nah, apabila baik laki-laki maupun perempuan itu beramal yang solih, berbuat dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia beriman, mereka itu beriman, maka mereka akan diberikan hidup yang baik. Yang saya terjemahkan di sini, saya jelaskan dengan hidup bahagia. Jadi siapa yang ingin hidup bahagia, mudah syaratnya. Asal perbuatannya itu mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilandasi dengan keimanan, maka Allah janji falanuhyiyannahu. Di sini menggunakan dua adawat takkid. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid. Sungguh-sungguh menggunakan fa lagi, berarti cepat. Jedanya cepat. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya, kepada orang yang beramal soleh tadi, man tadi, kehidupan yang baik. Ini satu solusi. Cukup dengan ayat ini. Manusia sebetulnya dengan apa yang dia lakukan itu hanya mengejar ini. Bagaimana supaya hidup itu bahagia. Nanti akan kita jelaskan apa itu bahagia. Tetapi kenapa bahagia makin jauh? Bahkan sebagian orang ini fata morgana. Karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tindakannya, perbuatannya, amalnya tidak dilandasi dengan iman. Maka kebahagiaan dicari tidak akan ketemu. Habis umur, habis harta, habis waktu yang dia cari tidak dapatkan. Nah, di sini juga perlu saya singgung tentang wanita. Bagaimana bolehkah wanita bekerja? Jelas ayat ini membolehkan. Wanita itu bekerja boleh. Hanya memang ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Karena secara umum wanita itu di dalam Islam memiliki minimal 4 fungsi utama. 1, dia sebagai istri. Yang disebutkan dengan mar'ah solihah, itu sebaik-baik perhiasan dunia. Ini fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai pengatur rumah tangga.
Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Yang suami mengatur seluruh kehidupan rumah tangga, wanita khusus mengatur rumah tangga saja, terutama yang sifatnya fisik, terutama. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki, yaitu sebagai ibu. Yang dulu sudah kita jelaskan bagaimana kemuliaannya. Inilah keistimewaan wanita. Yang keempat, nah dia sebagai anggota masyarakat. Inilah 4 peran wanita di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal bekerja bagaimana? Oh silahkan. Asal memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, pekerjaan itu merupakan satu pekerjaan yang memang dimiliki, yang memang wanita tadi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, dalam dunia matematika, semua laki-laki doktor semua. Nah, ada seorang wanita profesor doktor. Sudah tentu dia harus lebih diutamakan. Nah, yang satu master semua, laki-laki. Sementara yang doktor hanya satu wanita. Itu dia bekerja dia sebagai dosen, sebagai pengajar. Karena memang di bidang matematika, karena memang dia punya kelebihan dibanding laki-laki. Laki-laki ada juga kemampuannya, tetapi di bawah dia, maka laki-laki sabar. Mungkin bahasa kasar saya, nyingkir dulu. Nah, berikan kesempatan kepada wanita ini. Karena memang wanita ini memiliki kelebihan, memiliki kemampuan yang luar biasa dibanding laki-laki. Nah itu. Yang kedua, memang pekerjaan itu khusus hanya bisa ditangani oleh perempuan. Atau kalau tidak hanya, sebaiknya ditangani oleh perempuan. Seperti bidan. Itu lebih baik perempuan. Nah, atau bahkan dokter kandungan. Lebih baik perempuan daripada laki-laki. Atau guru TK. Itu lebih baik perempuan. Dan berarti kan dia harus bekerja. Itu. Karena rasanya tidak pantas perempuan, laki-laki menjadi guru TK. Kalau toh terpaksa bisa agak dipaksakan. Seperti Al-Fakir pernah juga jadi guru TK. Nah itu. Jadi sebaiknya memang perempuan. Ini yang kedua. Jadi kalau ada yang mengatakan perempuan tidak boleh bekerja, nanti dulu harus dipikir lebih dalam lagi. Yang ketiga, untuk membantu suami. Ini realitas kehidupan sosial. Mungkin laki-laki penghasilannya lebih rendah atau profesinya lebih rendah. Sementara istri punya ilmu lebih, dia kemudian untuk membantu pemasukan rumah tangga, apa salahnya? Sehingga kemungkinan dia bisa lebih kaya daripada suaminya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, untuk memenuhi keperluan dirinya sendiri. Bagaimana kalau suaminya meninggal? Sementara dia belum dapat suami lagi. Anak harus diberikan nafkah. Mau tidak mau dia harus bekerja. Siapa yang akan menanggung dia? Ini para ikhwan, akhwat. Ya. Silakan Anda bekerja. Selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengganggu fungsi
Yang 4 tadi yang Al-Fakir sampaikan. Nah, jadi itulah. Laki-laki beramal soleh dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti Rasulullah SAW, dilandasi iman, maka dia akan hidup bahagia. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Karena thayyibah ini bisa diberikan pengertian segala sesuatu yang mengenakkan, mustaladzah, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Gitu. Perempuan pun begitu. Kalau dia itu beramal, berbuat, berprofesi, landasannya 3 tadi, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah dengan dasar iman, maka pasti, ini saya pastikan, perempuan tadi akan bahagia. Hayatan thayyibah. Allah menjelaskan, min dzakarin au untha. Berarti memang berdiri sendiri-sendiri. Atofnya dengan atof au, dengan bukan atof waw. Demikian ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ahli baik dari generasi sahabat maupun generasi sudahnya, para ulama menjelaskan apa sih hidup bahagia itu. Nah, menurut Abdullah bin Abbas, mufassir sahabat, mufassirus sahabah, menjelaskan bahwasanya hayatan thayyibah adalah orang yang mendapatkan rizki yang halal dan baik. Nah, itu hayatan thayyibah. Jadi asal rizki yang kita dapatkan itu halal dan thayyib, maka kita akan dapat merasakan hidup ini bahagia. Masya Allah, nikmat hidup begini. Nah, kalau Imam Ali radhiyallahu an menyatakan yang dimaksudkan hayatan thayyibah adalah hidup dengan qanaah. Apa qanaah? Puas dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup bahagia. Punya sepeda, ya puas. Alhamdulillah, daripada berjalan kaki. Yang tidak punya sepeda, alhamdulillah masih bisa berjalan kaki daripada yang tidak bisa berjalan. Tadi ketika Al-Fakir berangkat kemari, ya Allah, melihat ada orang yang jalan dengan harus dibantu tongkat karena kaki yang satunya invalid. Dia bawa sapu tangan mungkin untuk menghilangkan keringat. Memang betul. Dia berdiri sebentar, hilangkan keringatnya. Kemudian jalan lagi. Al-Fakir yang naik mobil tersentuh, ya Allah. Mengapa saya tidak bisa bahagia? Nah, karena dia tidak qanaah. Kalau Al-Fakir tadi tidak qanaah, dia tidak akan merasakan alhamdulillah. Saya puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, bahagia. Punya motor, walaupun punya motor ya. Bahagia dia, jangan lihat yang punya mobil. Lihat, alhamdulillah saya punya motor. Teman-teman saya naik sepeda. Maka untuk membuat sifat qanaah ini Rasul menjelaskan, ungzuru ilaman huwa asfala minkum wala tangzuru ilaman huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat pada yang lebih bawah daripada kamu.
Jangan kau lihat yang lebih atas. Itu akan lebih pantas, lebih bisa membuat kamu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Nah, itulah pengertian hayatan thayyibah menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini juga diikuti oleh ulama-ulama yang lain seperti Ikrimah. Ikrimah bukan anaknya Abu Jahal, bukan. Tapi Ikrimah ahli tafsir. Karena ada dua yang masyhur di dalam kitab tarikh. Pertama Ikrimah, putranya Abu Jahal yang beliau masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Nah, kemudian Ikrimah yang generasi tabi'i yang merupakan salah satu ahli tafsir terbesar. Kemudian juga Wahab bin Munabbih mengikuti pandangan dari Sayyidina Ali tadi tentang hidup bahagia adalah apabila orang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa itu hidup bahagia? Menurut Ad-Dhahhak, hidup bahagia adalah al-amal bit-ta'ah wal insyirah biha. Mengamalkan ketaatan, artinya taat dan merasa lega ketika dia mengerjakan ketaatan itu. Maksudnya sudah tentu ketaatan ini adalah utamanya ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita merasa lega dengan apa yang kita laksanakan dengan tidak ada terpaksa sama sekali, maka kita akan hidup bahagia. Apabila ini, tiga hal ini dapat kita rasakan, hidup bahagia sudah. Yang pertama, rizki kita halal dan thayyib. Yang kedua, kita puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kita dapat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan lega dalam mentaatinya. Itulah makna kehidupan yang bahagia. Karena kebahagiaan memang mencakup semua itu tadi. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu para ulama, baik dari generasi sahabat maupun tabi'in, memberikan pengertian-pengertian tadi. Tidak mungkin lari dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As. Sabda beliau, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bima atahu. Ini yang digunakan oleh Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi. Apa artinya? Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh berbahagia apabila orang mendapatkan tiga hal. Apa? Man aslama, yang dia masuk Islam. Yang kedua, dan dia diberi rizki secukupnya. Ingat, bukan berlebih-lebihan. Kafafan, secukupnya. Wa qanna'ahullahu bima atah. Dan
Allah menganugerahkannya sifat qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, itu orang aflaha, muflih, orang yang untung. Nah, dari hadis inilah para ulama tadi menjelaskan kehidupan seperti yang tadi saya sampaikan. Hanya kalau beliau lebih jelas lagi. Untuk bahagia mesti harus aslama. Harus Islam. Tidak mungkin dan kita tidak boleh percaya. Kalau ada orang tidak Islam kok hidup bahagia, tidak mungkin. Karena jelas bertentangan dengan hadis tadi. Dan sudah tentu Rasulullah SAW lebih benar daripada semua pandangan manusia. Tidak akan bahagia orang yang tidak Islam. Betul akan mencari sesuatu yang merupakan fata morgana. Dia ingin bahagia tetapi dia tidak Islam. Ini yang perlu kita sadari. Terkadang kita ingin cari harta sebanyak-banyaknya, ilmu setinggi-tingginya, pangkat sehabis-habisnya, sampai mentok. Tetapi tidak Islam, ilmu, harta, pangkat tidak akan membahagiakan kita. Ilmu, pangkat, harta akan membuat kita bahagia kalau kita Islam. Kalau kita Islam. Selain itu tidak bisa. Ini landasan utama Islam. Dan ketika dia beramal, dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan karena kepentingan. Bukan karena ada hal-hal yang lain yang mendorong dirinya beramal di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka para ikhwan, ya, kalau kita ingin bahagia, iman, kita berbuat apa saja landasan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jangan berharap akan hidup bahagia. Tidak mungkin. Nah, itulah kehidupan dia di dunia. Hayatan thayyibah. Memang kata hayah, kata kehidupan di dalam Al-Quran itu menurut Ar-Raghib Al-Asfihani mempunyai 6 pengertian. Yang pertama adalah al-quwah an-namiyah al-mawjudah fin nabati. Kekuatan yang berkembang yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan wal hayawani dan hewan. Jadi kekuatan berkembang ini yang biasa dipakai dalam ilmu biologi. Yang namanya hidup itu apabila dia itu berkembang. Kalau sudah tidak berkembang berarti sudah tidak hidup. Makanya Allah mengingatkan wa ahyainahu baldatam maita. Kemudian yang kedua al-quwwah hassasah. Kekuatan fisik semata-mata. Itu pun bisa dikatakan sebagai satu kehidupan. Oleh karena itu, hewan namanya hayawan. Karena memang dia hanya dilihat dari sudut fisiknya semata-mata. Kalau manusia yang pertama tadi atau nanti yang ketiga. Maka mana nih hewan? Itu dari kata hayawan. Hayawan itu dari kata hayat. Nah, jadi kekuatan fisik. Nah, kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan fisik, Masya Allah, sama saja kita dengan hewan. Dan inilah yang dulu dijadikan landasan oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, kemudian mengadakan Olimpiade. Jadi namanya orang yang hidup hebat
itu yang paling kuat. Maka dalam olimpiade hampir semuanya masalah fisik. Baik itu maraton, triathlon, renang dan sebagainya. Dan kalau orang fisiknya kuat tidak akan dia bahagia, tidak akan. Kita tahu bagaimana Mike Tyson pernah dipoto dengan ribuan dolar di tangannya. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan wajah kebahagiaan. Setelah dia Islam, nah baru dia merasakan kebahagiaan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik semata-mata atau baiknya fisik semata-mata, maka tidak mungkin kita akan bisa melebihi hewan, tidak mungkin. Secepat-cepat kita lari, Mas Rijal, kalah nggak dengan hewan? Kalah lah. Oh, ya itu nih. Nah, sekuat-kuat gigi kita, kuat mana dengan gigi sapi? Sapi. Meskipun tidak sikat gigi ya. Walaupun tidak sikat gigi. Nah, setajam-tajam, maaf, penciuman kita kalah dengan hewan. Loh itu. Jadi manusia yang mengandalkan kehidupan fisik semata-mata, ulaika kal an'am. Jangan tersinggung ya itu. Jadi mereka itu seperti hewan ternak. Nah ya, jadi itu yang kedua, yaitu hidup adalah kekuatan fisik. Nah kemudian yang ketiga, yaitu kekuatan. Maksud kami al-amilah al-aqilah, yaitu kemampuan bertindak dan berpikir. Nah ini yang dimaksudkan dalam hidup tadi, hayatan thayyibah, insyaallah yang ini, yaitu kemampuan untuk bertindak dan berpikir. Allah mengingatkan, awaman kana maitan fa ahyainahu. Nah. Kemudian yang dinamakan hidup juga yang keempat adalah ibaratun an irtifa'il gham. Satu hal untuk menggambarkan hilangnya kesusahan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menganggap orang-orang yang terbunuh di dalam jalan Allah itu mati. Oh tidak. Dia itu hidup di sisi Rabb mereka. Mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rizki. Kemudian yang kelima adalah al-hayatul ukhrawiyah al-abadiyah. Kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya. Nanti pada kalimat yang disebutkan walanajiyannahum ajrohum bi ahsani makanu ya'malu. Itu yang kelima, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Kemudian yang keenam adalah kehidupan yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak sama dengan kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin pada ketika kita membahas ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Nah, hidup Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi kehidupan yang bahagia tidak hanya diperoleh di dunia saja, tidak. Tapi akan dirasakan juga di akhirat.
dengan walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan berikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang beramal dengan 3 persyaratan tadi, yaitu mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia beriman, kebahagiaannya tidak hanya kebahagiaan di dunia saja. Nah, kehidupan ukhrawi pun dia akan rasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinukilkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Beliau bersabda begini, Innallaha la yazlimul mu'mina hasanatan yu'ta fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayu'tihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdo ilal akhirah lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khairan. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya, tidak akan menzolimi orang mukmin dalam suatu kebaikan yang dia kerjakan di dunia untuk diberikan kepadanya balasannya di dunia dan juga diberikan pahalanya di akhirat. Adapun orang kafir, maka dia diberi balasan di dunia karena kebaikan-kebaikannya hingga manakala sampai di akhirat. Begitu kata Rasulullah SAW, hatta idza afdo ilal akhirah lam takun lahu hasanatan yu'ti biha khairan. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang tersisa sama sekali untuknya yang dapat diberikan kepadanya sebagai balasan kebaikan. Mungkin untuk lebih menjelaskan begini. Kalau orang yang beriman, ketika dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau orang kafir, Allah juga tidak menzolimi mereka. Dia akan mendapatkan balasan hanya di dunia. Sementara dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini bedanya. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman. Dia akan mendapatkan 2 kebaikan. 2 balasan. Balasan di mana? Di dunia. Balasan di mana? Di akhirat. Seperti bangun pagi, misalnya kita sholat subuh. Itu waktu yang paling baik. Udara yang paling jernih, yang paling baik bagi tubuh manusia adalah udara pada waktu subuh. Ini penelitian dari semua ilmuwan modern saat ini. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bangun pagi sehat dia karena udara yang dia hirup itu memang udara sangat jernih. Kemudian dia mendapatkan pahala nanti di akhirat karena sholat subuhnya. Sementara kalau orang-orang kafir hanya dapat 1, bangun pagi sehat dia. Tetapi di akhirat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Allah tidak akan menzolimi dia ketika di dunia. Tapi karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, amalnya tidak memenuhi
tiga persyaratan tadi, tidak mengikuti ketentuan Allah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, juga tidak beriman, pantas kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Usaha sungguh-sungguh, misalnya berdagang. Orang yang beriman mendapatkan pahala, keuntungan di dunia. Belum nanti dia pahala di akhirat. Karena kejujurannya dan sebagainya. Orang kafir berdagang dia sungguh-sungguh. Untung dia di dunia. Tetapi di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Karena apa? Dia tidak seperti orang mukmin tadi. Orang Islam atau orang yang beriman berdagang. Ketika dia berdagang, maka dia berikan zakatnya, berikan infaknya, dan seterusnya. Dua yang dia diberikan, dia dapatkan. Itulah yang dimaksudkan Allah tidak akan menzolimi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, para ikhwan semuanya, mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal secara maksimal. Karena yang kita dapatkan nanti dua. Kalau orang kafir kan dapatnya hanya satu. Maka kalau kita tahu balasannya lebih banyak, sementara kerja kita itu tidak lebih baik, tidak sesuai. Itu. Tahu kalau bonusnya ini besar, kok kita malah kerja sekendak sendiri, tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan. Kalau orang-orang memahami nilai kehidupan, insya Allah dia akan lebih. Maka orang Islam kerjanya mesti harus lebih baik daripada orang kafir. Ini ketentuan Al-Quran. Ini ketentuan Rasulullah SAW. Coba kalau itu kita dapat pedomani, kita dapat laksanakan, kita kuasai hidup ini. Nah sementara kita kerja di bawah mereka etosnya, ya pantas kalau dunia akhirnya mereka yang kuasai. Saya pernah ke Cina. Al-Fakir pernah ke Cina. Masya Allah. Jam 4, jam 5 itu kakek-kakek sudah pada lari-lari. Di jalan, di tepi jalan. Dan disediakan gym, alat-alat olahraga. Maka mereka sehat-sehat. Harusnya orang Islam tidak hanya didorong oleh kesehatan di mata-mata. Didorong oleh doa Rasulullah SAW. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Mereka menguasai akhirnya dunia. Karena memang kerjanya benar-benar. Sementara kita yang muslim, mohon maaf, jam segitu masih banyak yang tidur. Padahal sudah diberikan ketentuan betapa baiknya sholat lail. Maka seharusnya dia lebih pagi. Kerjanya lebih sungguh-sungguh. Maka jangan salahkan orang kafir. Ketika mereka lebih berhasil di dunia. Sementara kita, orang Islam, sudah tentu ada yang lebih dari mereka. Ini saya meringatkan yang belum saja. Kerjanya rendah, etos kerjanya rendah. Ingin seperti yang kerjanya, etos kerjanya tinggi. Allah tidak adil. Semua atau mereka itu hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas mereka berhasil di dunia. Karena mereka sungguh-sungguh dalam kehidupan dunia. Maka kita orang Islam harusnya semacam itu. Kerja lebih pagi, lebih sungguh-sungguh, lebih hati-hati, lebih serius. Ini yang menyebabkan Muslim dapat pertengahan, dapat menguasai dunia. Karena etos kerja mereka lebih dari yang lain. Eropa masih dalam kondisi gelap gulita. Sementara Spanyol, Cordoba sudah terang benderang di malam hari. Karena kerjanya sungguh-sungguh. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hayatan thayyibah. Hidup yang bahagia. Di dunia nikmat. Sholat nikmat karena memang masjidnya juga bersih, rapi. Nah, coba kalau masjidnya juga hujan dari atas kotor, bocor dari bawah kotor. Coba Anda sholat
subuh saat itu mungkin sujud kita tidak tenang karena kita harus sujud di atas tempat yang sangat kotor. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, orang yang mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan tadi dua. Bahkan balasan di akhirat lebih baik dari apa yang dia lakukan. Balasannya lebih. Sholat 1 kali. Balasannya berapa Mas Rijal? Kalau sholat sendiri 10 minimal itu. Tidak pernah Allah balas yang sama, tidak pernah. Karena Allah itu maha bersyukur. Kalau dia berjamaah berapa? 27 kali. Nah itu. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan pahala berjamaah, siapkan suaminya untuk sholat berjamaah. Dia akan dapat pahalanya tuh. Mendorong suaminya. Nah itu. Sedekah. Kita sedekah 10.000. Minimal mendapatkan berapa pahalanya? 70. Minimal dulu. Oh, minimal. Kan kali 10. Iya. Nah, 10.000 kali 10 berapa berarti, Pak? Pahalanya 100.000. Jarang loh kita, Pak, sudah 100.000. Nah, kemudian rata-rata kalikan 700 berarti berapa? Pahalanya 7 juta. 7 juta. Pernah dapat 7 juta? Belum. Nah, kan semacam itu. Kemudian Allah akan balas min ghairi la yahtasib. Nah, begini kok tidak mau bekerja lebih daripada mereka, itu bagaimana? Inilah para ikhwan semuanya. Satu ayat saja ini. Kita pahami betul, kemudian kita laksanakan. Bahagia kita. Dan mesti akan melebihi yang lain. Jadi memang betul Al-Quran ini membahagiakan. Apabila kita baca, kemudian juga kita laksanakan. Sekaligus saja dihabiskan ya, setelah ini kita tanya jawabnya. Nah, kemudian soal mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi amal yang membahagiakan, sekali lagi diulang oleh Al-Fakir, mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah, kemudian landasannya adalah iman. Nah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus kita perhatikan dengan benar-benar. Karena apa? Agar jangan sampai terjebak kita pada bid'ah membid'ahkan. Memang biasanya ranahnya kalau bid'ah itu pada mengikuti Rasulullah. Nah, para ulama minimalnya, walaupun yang mengatakan 7, ini saya ambil 5 saja. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pekerjaan yang tidak berhubungan dengan masalah hukum. Jadi tindakan Rasulullah yang tidak ada hubungannya dengan masalah hukum. Apa ada? Ada. Kedip mata Rasulullah. Apa kita mau ngikuti? Ya enggak bisa. Nah, suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Apa kita mau ngikuti keindahan suara beliau? Enggak bisa. Itu yang pertama. Jadi pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan masalah hukum. Yang kedua, kebiasaan, tabiat. Tabiat Rasulullah SAW sesuai dengan baiat, kondisi situasi Rasulullah SAW. Beliau makan tidak nasi. Apa kira Mas Jahan makan? Gandum. Apa kita harus ngikuti? Enggak. Ya kan enggak. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai karena kita ikut ngikuti Rasulullah SAW, masalah tabiat juga ikuti juga. Ya enggak bisa. Itu. Beliau sangat senang minum susu kambing. Mungkin saat itu memang sangat mudah. Sekarang kayaknya sulit susu kambing ya. Sulit dan mahal. Nah, mahal lagi. Nah, Mas Rijal pernah minum ya? Pernah. Tapi ya sekali-sekali aja kan? Itu juga lupa kapan. Nah, itu. Saking Nah, itulah susahnya. tabiat Rasulullah SAW. Termasuk
pakaian lah. Nah, al-fakir pakai pakaian semacam ini, ya itu. Rasulullah juga pakai semacam ini. Nah, orang-orang Arab semua juga pakai pakaian semacam ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang memang dilakukan untuk dicontoh, tetapi bukan merupakan satu kewajiban, untuk dicontoh saja. Misalnya, saum Senin dan Khamis. Kita mencontoh bagus. Nah, ini sudah mulai nih ranah sunnah dan tidak sunnah di sini. Sholat duha. Nah, ini sunnah. Dan seterusnya. Yang keempat, memang pekerjaan khususiyah beliau. Kita tidak boleh ngikuti. Semuanya tahu lah apa, Mas Rizal. Khususiyah. Kita nggak boleh ngikuti. Nikah. Nah, lebih dari 4. Nah, istri beliau 9 kan. Yang katakan yang 11 karena ada yang meninggal. Nah, itu khususiyah beliau. Jangan diikuti, tidak boleh. Malah dosa kita. Itu khusus beliau. Nah, ini. Jadi mengikuti Rasulullah itu tidak harus semua apa yang beliau ikuti harus biar beliau laksanakan harus kita ikuti. Malah tidak membahagiakan nanti jadinya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini satu pekerjaan yang dilakukan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya masih global yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat kemudian menjadi wajib, tapi juga dapat menjadi sunnah. Contoh yang wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu. Waktunya kapan? Rasulullah SAW menjelaskan. Waktu duhur itu begini, waktu asar itu begini, waktu maghrib begini, kemudian waktu isya begini, subuh begini. Itu wajib kita ikuti. Tata cara Rasulullah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalnya niat, itu wajib kita ikuti. Yang sunnah iftitah, itu pun macam-macam bacaannya. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ila akhiri. Ada Allah akbar kabiran walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Kemudian Fatihah itu wajib kita ikuti. Basmalahnya bisa kita ikuti, bisa tidak. Karena ini ranah ikhtilaf. Bahkan para ulama membaginya menjadi 3. Ada yang dibaca dengan jahar ketika sholat jahar. Dan dalam sholat jahar pun itu ada yang dibaca sir. Ada yang tidak baca sama sekali. Nah, ranah itu. Yang tadi sholat. Saum pun begitu. Kapan harus puasa? Kapan harus mulai puasa? Kapan harus mulai sahur? Rasul kemudian jelaskan. Dalam Al-Quran juga ada. Haji begitu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Khudhu anni manasikakum. Nah, Abdullah bin Umar pernah mengatakan, man khalafas sunnata faqad kafaru. Siapa yang memperselisih sunnah, dia kafir. Sunnah apa? Sunnah yang wajib tadi. Misalnya Rasulullah SAW sholat 5 waktu kan. Nah kita jadikan sholat 3 waktu. Kafirlah kita. Karena kita tidak mengikuti beliau. Beliau sholat subuh. Di Al-Quran tidak ada ketentuan. Ada nggak ketentuan sholat subuh di Quran? Tidak ada. Beliau sholat 2 rakaat, kita 1,5, kafir kita. Itulah yang dibuatkan man khalafas sunnata faqad kafaru. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak akan kemudian mudah membid'ahkan orang. Ketika mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tinggal dilihat pada
sesi atau bagian yang mana. Sehingga kita insya Allah selama kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hal-hal yang pokok seperti tadi saya sampaikan, kita akan hidup bahagia. Wallahu a'lam bishawab.